Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kuliah daring yang ke-11, pertemuan ke-11. Pertemuan-pertemuan terakhir ini kita gunakan untuk diskusi dari teman-teman ya. Ini juga nanti masuk di nilai tugas ya, karena ada 3 kriteria di dalam penilaian itu, ada ujian tengah semester, ada tugas, ada ujian akhir semester dan absensi ya. Semuanya harus terisi ya, sehingga nanti teman-teman dari presentasi, dari makalah teman-teman bisa menjadi kumpulan nilai akhir. Baik, langsung aja serahkan ke kelompok 1. Kita akan diskusi ya 30 sampai 40 menit ke depan tentang sentralisasi dan desentralisasi manajemen ya. Jadi bagaimana kelebihan kelemahan dari model sentralisasi dan desentralisasi. Kenapa? Karena memang ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan itu ada di daerah. Ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan manajemen itu di tingkat pusat. Pun demikian dengan model kepemimpinan negara kita, dari kalau pemilihan pusat itu sentralistik, kalau sudah di provinsi, kabupaten itu desentralisasi. Nah, kedua undang-undang ini pun diberlakukan. Nah, jadi manajemen itu adalah salah satunya mengatur hal-hal demikian. Monggo kelompok 1 bisa langsung siapa Mbak Putri ya yang mau presentasi. Saya persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Suprima selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin menyampaikan di sini nanti saya presentasi sendiri karena Mas Arif lagi sakit. Ini saja ke pembahasan pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah atau yang berada di posisi pihak pada suatu struktur organisasi. Secara etimologi, sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata center, yang berarti pusat atau tengah. Secara terminologi, sentralisasi adalah seluruh kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pusat, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digaris oleh pusat. Menurut ekonomi manajemen, sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Kemudian, oh, nggih, Pak, nggih. Sabar. Menunggu share screen dulu ini, Pak. Ya, biar yang lain bisa membaca. Oke. Sudah? Sudah ya, Pak? Sudah. Oke, monggo silakan dilanjut. Yang kedua, kelebihan sentralisasi. Yang pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Yang kedua, pengembangan dan perencanaan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang organisasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, peningkatan resource sharing dan sinergi. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat. Yang keempat, pengurangan redundansi aset dan fasilitas lain. Satu set dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Yang kelima, perbaikan koordinasi.
Koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command. Yang keenam, pemusatan expertise, yaitu keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang. Kemudian kelemahan sentralisasi. Yang pertama, kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Yang kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Yang keempat, peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah. Yang kelima, perspektif luas, tapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan, tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasi akan seperti apa. Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi sentralisasi. Yang pertama, lingkungannya stabil. Yang kedua, para manajer tingkat rendah tidak semahir atau berpengalaman dalam mengambil keputusan seperti halnya para manajer tingkat atas. Yang ketiga, para manajer tingkat rendah tidak ingin ikut serta dalam keputusan-keputusan yang penting. Yang keempat, organisasi itu menghadapi suatu krisis atau resiko gagalnya perusahaan. Yang kelima, perusahaan terlampau besar. Dan yang keenam, pelaksanaan strategi-strategi perusahaan yang efektif tergantung pada para manajer yang mempunyai hak menentukan apa yang terjadi. Kemudian, desentralisasi. Maaf ya, agak berisik. Simamoa menyarankan desentralisasi adalah delegasi otoritas atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah ke dalam sebuah organisasi. Sedangkan Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Denny Aquari, pengertian desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Menurut Tehani Handoko, desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuat keputusan ke tingkatan organisasi yang lebih rendah. Berdasarkan uraian di atas, desentralisasi dapat diartikan sebagai pemberian wewenang kepada jajaran manajemen yang lebih rendah untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, keunggulan desentralisasi. Yang pertama, manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari yang banyak sehingga memiliki peluang untuk berkonsentrasi pada strategi, pembuatan keputusan yang tingkatnya lebih tinggi, dan pada kegiatan-kegiatan organisasi lain. Yang kedua, manajer tingkat rendah umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan para manajer puncak. Oleh karena itu, manajer tingkat lebih rendah seringkali mampu untuk mengambil keputusan operasional yang lebih baik. Yang ketiga, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah membuat mereka dapat cepat memberikan respon kepada para pelanggan. Yang keempat, desentralisasi memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada para manajer tingkat lebih rendah yang nantinya apabila jika mereka dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer tingkat lebih rendah seringkali meningkatkan motivasi mereka, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan tingkat retensi karyawan serta memperbaiki kinerja. Kemudian kelemahan desentralisasi. Yang pertama, manajer-manajer pada tingkat yang lebih rendah mungkin membuat keputusan-keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran besar atau menyeluruh. Yang kedua, dalam suatu organisasi yang betul-betul terdesentralisasi, mungkin terdapat suatu kekurangan koordinasi di antara manajer yang memiliki otonomi. Yang ketiga, manajer tingkat lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, lebih sulit untuk efektif dalam menyebarkan gagasan yang inovatif pada organisasi yang sangat terdesentralisasi.
Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi desentralisasi. Yang pertama yaitu filsafat manajemen. Banyak manajer puncak yang sangat otokratik dan menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Hal ini memengaruhi kesediaan manajemen untuk mendelegasikan wewenangnya. Yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Keputusan ada pada satu atau beberapa manajer puncak saja. Suatu organisasi yang tumbuh semakin besar dan kompleks ada kecenderungan untuk meningkatkan desentralisasi. Begitu juga tingkat pertumbuhan yang semakin cepat akan memaksa manajemen meningkatkan delegasi wewenangnya. Yang ketiga, strategi dan link organisasi. Strategi organisasi akan memengaruhi tipe pasar, lingkungan teknologi, dan persaingan yang harus dihadapinya. Faktor-faktor ini yang selanjutnya memengaruhi derajat desentralisasi. Yang keempat, penyebaran geografis organisasi. Umumnya semakin menyebar satuan-satuan organisasi secara geografis, organisasi akan cenderung melakukan desentralisasi karena pembuatan keputusan akan lebih sesuai kondisi lokal masing-masing. Yang kelima, ketersediaannya peralatan pengawasan yang efektif. Organisasi yang kekurangan peralatan-peralatan efektif untuk melakukan pengawasan satuan-satuan tingkat bawah akan cenderung melakukan sentralisasi bila manajemen tidak dapat dengan mudah memonitor pelaksanaan kerja bawahannya. Yang keenam, kualitas manajer. Desentralisasi memerlukan lebih banyak manajer-manajer yang berkualitas karena mereka harus membuat keputusan sendiri. Yang ketujuh, keanekaragaman produk dan jasa makin beraneka ragam produk jasa yang ditawarkan, organisasi cenderung melakukan desentralisasi, dan sebaliknya tidak beraneka ragam maka lebih cenderung melakukan sentralisasi. Karakteristik organisasi lainnya seperti biaya dan resiko yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, sejarah pertumbuhan organisasi, kemampuan manajemen bawah, dan sebagainya. Itu tadi adalah presentasi mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan, kritik, saran, maupun pertanyaan dipersilakan. Oke, monggo langsung aja. Jadi kita diskusi, sharing, mungkin teman-teman ada pertanyaan, ada pengalaman, ya. Jadi monggo kita sharingkan, kita diskusikan. Jadi bukan hanya pertanyaan, bisa juga urun-ubuk dan saran. Monggo, silahkan. Silahkan teman-teman. Pada biasanya itu desentralisasi itu dikatakan lebih baik. Itu kenapa? Dibandingkan sentralisasi. Nah, oke, coba itu pertanyaan Mbak Putri bisa menjawab. Report Pak, coba diulangi. Tadi putus-putus. Ya, jadi tadi Pada katanya Mas, desentralisasi itu lebih baik dari sentralisasi. Itu Mas Okta ya. Iya. Itu kenapa begitu? Tidak juga ya. Kalau menurut saya. Tergantung. Kebaliknya gimana? Seperti yang tadi saya jelas itu, semakin beraneka ragam, maka organisasi akan cenderung melakukan desentralisasi. Sebaliknya, semakin tidak beraneka ragam, maka cenderung melakukan sentralisasi. Jadi tergantung. Putus. Lanjut. Mbak. Sudah Mbak Putri. Sudah. Pak. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi. Putus-putus parahnya.
Putus-putus, suara saya juga putus-putus. Suara saya jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke ya. Jadi memang Putus-putus Pak ukuran suaranya. ya, oke ya. Sinyalnya Mbak Ukuran Putri mungkin ya yang kurang bagus. ya, oke, ukuran untuk baik tidaknya ya. Jadi semua Sinyal saya baik, ya. baik sentralisasi dan desentralisasi itu punya kelebihan masing-masing ya. Punya kelebihan masing-masing. Jadi tergantung konteksnya ya, konteksnya. Kalau untuk misalnya pengembangan daerah itu lebih baik desentralisasi. Tapi kalau ingin keseragaman, jadi perusahaan itu ingin seragam dalam hal kebijakan, itu lebih menguntungkan sentralisasi. Sentralisasi itu lebih menguntungkan tingkat pusat. Tapi desentralisasi itu menguntungkan tingkat daerah. Ini kan ada bedanya. Mana yang lebih didahulukan? Nah, kalau kita ngomong perusahaan, ya, perusahaan yang melakukan desentralisasi itu biasanya dia sudah menerapkan manajemen seperti franchise, ya. Seperti franchise. Model-model franchise itu model-model sentralisasi. Jadi pusat hanya menerapkan SOP sistem, ya kan, setoran, ya kan. Kemudian dia mengembangkan daerah ya, perusahaan-perusahaan di daerah itu diberi kebijakan untuk mengembangkan potensi masing-masing. Jadi itu tidak tergantung pusat. Tapi beda lagi misalnya seperti perusahaan-perusahaan yang besar itu dia inginnya sentralisasi. Ya. Misalnya perusahaan distribusi atau sebagaimana itu dia mengedepankan sentralisasi. Kenapa? Karena kebijakannya dari pusat, dia ingin keseragaman. Dia ingin menggali potensi potensi secara maksimal. Jadi gitu. Misalnya hari ini kalau yang model-model sentralisasi itu stasiun-stasiun televisi itu modelnya sentralisasi, tapi di daerah juga dia menerapkan desentralisasi. Kenapa? Karena daerah diberikan kewenangan untuk membuat studio-studio sendiri. Jadi kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan daerah itu mewajibkan bahwa layanan televisi itu harus ada di daerah juga, ya kan? Harus ada porsi berapa persen berita di daerah, berapa persen berita di pusat. Nah, jadi hari ini banyak perusahaan yang menerapkan ya dua-duanya. Dia juga menerapkan kebijakan dari pusat, tapi di daerah juga menerapkan sentralisasi. Nah, memang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan lebih berorientasi pada profit, dia lebih mengedepankan ya model-model franchise itu. Mereka menerapkan manajemen SOP, pusat hanya menerima setoran. Jadi targetnya berapa nih satu bulan ini ya? Nah, semakin besar targetnya maka semakin besar reward yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di daerah. Ya. Jadi model persentase reward bonus. Ya. Jadi kalau misalnya penjualannya misalnya franchise Rocket Chicken misalnya, nah ketika di kabupaten, kota atau cabang itu punya prestasi yang besar, berhasil menjual berapa porsi per bulan, maka mereka diberi hadiah. Nah, jadi model-modelnya begitu sehingga tingkat cabang itu termotivasi bagaimana mereka masing-masing meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan penjualan. Ya, jadi itu gambarannya. Jadi modelnya pusat gitu. Nah, tapi ada memang perusahaan-perusahaan yang ingin tetap memegang peran sentralistik, ya, sentralistik karena memang ini perusahaan yang perorangan ya. Itu mungkin teman-teman monggo kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin ada tanggapan saya silakan. Saya pada putus, Pak. Monggo kalau ada yang bertanya lagi.
Maaf ya, sinyal saya agak susah. Ada lagi teman-teman? Mungkin bisa kasih contoh Mbak Putri, perusahaan yang menerapkan sentralistik atau desentralistik. Halo, ada? Bisa Mbak Putri? Putus suaranya dengan sinyalku. Apa tondo nih? Tersebut terus. Nah, jadi hari ini misalnya kalau di keuangan ya, kebijakan keuangan pemerintah pusat itu ya terbagi dua, ada yang sentralistik dan desentralisasi. Nah, termasuk pengadaan barang. Pengadaan barang, ya, kalau saya di KPU itu, nah itu pengadaan barang ada yang diadakan oleh pusat, ada yang diadakan oleh daerah. Nah, itu kan salah satu contoh kebijakan sentralisasi dan desentralisasi. Tujuannya apa? Tujuannya kalau desentralisasi itu untuk mempercepat proses distribusi. Jadi proses distribusi kalau di daerah diadakan cepat langsung terdistribusi. Beda kalau misalnya pengadaannya di pusat, misalnya contoh surat suara. Nah, bayangkan misalnya pengadaannya di Jakarta, dia harus mengirim ke Papua, ke timur, ke Aceh. Nah, ini. Nah, sehingga apa? Sehingga pengadaan surat suara itu dibagi per zona. Nah, zona dia ada zona timur, zona tengah, zona barat. Nah, sehingga memperpendek jalur distribusi. Jadi jalur distribusi itu lebih diperpendek. Nah, salah satunya contohnya begitu. Terus kalau perusahaan-perusahaan ya banyak sih perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan barang dan jasa ya rata-rata menerapkan dua pola, ada sentralisasi, ada kebijakan-kebijakan umum yang itu harus tetap dilakukan oleh pusat, ya keputusannya pusat tapi pelaksanaannya di daerah. Akan tetapi hari ini mungkin lebih banyak penerapannya untuk kebijakan terkait dengan layanan konsumen itu lebih cepat diputuskan di daerah. Jadi sekarang karena dunianya serba digital ya, itu semua perusahaan lebih mengedepankan aspek-aspek layanan yang cepat secara digital ya. Jadi beda kalau dulu harus laporan harus ini, sekarang enggak, sekarang mungkin lebih pada digital, perbankan juga begitu. Jadi tidak jadi aspek sentralisasi diterapkan, juga desentralisasi diterapkan. Itu kira teman-teman. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, jadi waktunya juga terbatas ya, karena malam kita diburu dengan kuliah. Nanti kalau bisa, misalnya sempat mungkin minggu depan kita bisa dua presentasi begitu. Kalau teman-teman siap nanti supaya kita lebih cepat selesai. Oke, monggo. Kalau ada lagi yang disampaikan, Mbak Putri ada yang ditanyakan? Biasanya kan kalau buat makalah, buat ini karena
membaca dan menulis itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan juga. Enggak ada? Allah belum, Pak. Sampun ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada atas waktu ya, terima kasih Mbak Putri dan teman-teman semua sudah bisa kuliah malam hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat, bisa melaksanakan ibadah puasa sampai akhir ya, dan barokah untuk kita semua. Baik, kita tutup kuliah malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.